السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإخواني في الدين jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Setiap hamba tentu mengharapkan kebahagiaan, dan bagi seorang muslim bukan sekedar kebahagiaan di dunia ini saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana kebahagiaan kita di alam kubur, kebahagiaan di hari kebangkitan, dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Maka para ulama memberikan kesimpulan, ada 3 kunci untuk meraih kebahagiaan yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kunci yang pertama adalah bersyukur ketika mendapatkan suatu kenikmatan. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun kalau kamu ingkar, maka azabku sangatlah pedih. Maka nikmat yang disyukuri akan berbuah nikmat lain yang Allah akan tambahkan kepada kita. Sebaliknya, nikmat yang tidak disyukuri akan berubah menjadi petaka. Para ulama dahulu mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah, maka itulah bencana yang sebenarnya, yang disebut istidraj. Orang yang Allah terus-menerus memberikan kepadanya nikmat-nikmat dunia, kesehatan, waktu luang, pekerjaan, kekayaan, makanan, minuman, jantung di tubuhnya, matanya, hidungnya, telinganya, semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan sanggup kita hitung. Tetapi dia terus-menerus berbuat maksiat, maka itulah musibah yang sebenarnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam kenikmatan dunia yang disenangi oleh seorang hamba, namun hamba tersebut terus-menerus berbuat maksiat, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka itu hanyalah istidraj, azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Apanya yang diazab? Hatinya. Allah jadikan semakin jauh dari Allah, sampai datang suatu hari malaikat maut datang menjemputnya, dia baru sadar, dia baru mau bersyukur, namun sudah terlambat. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita syukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana cara bersyukur? Para ulama mengatakan bersyukur yang hakiki itu adalah dengan mengamalkan 3 rukun kesyukuran. Rukun yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu kita meyakini segala nikmat datangnya dari Allah. Segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Semua rezeki Allah Subhanahu wa taala yang anugerahkan. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kamu rasakan, itu datangnya dari Allah.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Adapun orang memberikan sesuatu kepada kita atau kita mendapatkan gaji dari pekerjaan kita, itu cuma sebab. Itu juga bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka pada hakikatnya segala nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Rukun bersyukur yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, dengan memuji Allah dan menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah berikan. Jangan seperti Qarun. Dia berkata, utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta yang melimpah seperti ini karena ilmu yang saya miliki. Maksudnya dia membanggakan ilmu bisnisnya. Dia lupa itu cuma sebab. Yang memberikan harta yang melimpah itu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala untuk mengujinya. Apakah dia menjadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur terhadap nikmat? Maka ingatlah jemaah sekalian, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kekayaan, dan semua nikmat yang lainnya hanyalah ujian bagi kita. Apakah kita bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah? Rukun bersyukur yang ketiga adalah dengan seluruh anggota tubuh kita. Yaitu kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk taat kepadanya. Inilah jemaah sekalian hakikat syukur. Menaati Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah, beribadahlah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya melakukan ibadah-ibadah salat yang wajib. Beliau melakukan salat tahajud dan dengan membaca ayat-ayat yang sangat panjang. Rukuknya sangat panjang, sujudnya sangat panjang. Sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Saking lamanya beliau sholat tahajud. Sulit kita bayangkan sehebat apa ibadah Nabi SAW sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka sang istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa masih melakukan sholat tahajud sampai sedemikian rupa? Bukankah dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah Allah ampuni?" Maka beliau menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Maka beliau beribadah sedemikian hebat demi merealisasikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang Allah berikan nikmat dunia yang melimpah. Dan itu pilihan beliau. Andai beliau mau berdoa kepada Allah meminta harta yang melimpah, mudah saja beliau lakukan. Tapi memang pilihan hidup beliau tidak menjadi orang yang kaya raya, tidak pula orang yang miskin, tetapi orang yang merasa cukup. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina." Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Beliau tidak minta kekayaan, tidak pula minta kemiskinan. Beliau minta cukup. Meskipun sedikit, kalau Allah berkahi, niscaya cukup. Jadi Nabi SAW bukan orang yang Allah berikan nikmat dunia yang melimpah. Bersamaan dengan itu, beliau adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan lagi, nikmat terbesar Allah berikan kepada beliau. Nikmat hidayah, nikmat ibadah, nikmat-nikmat amal soleh. Itulah sesungguhnya nikmat terbesar yang patut kita syukuri. Semua nikmat dunia kita syukuri, tapi jangan kita lupakan ada nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat ibadah patut kita syukuri. Tidak semua orang punya kaki yang kuat. Allah berikan hidayah untuk melangkah ke masjid. Tidak semua orang punya fisik yang kuat, besar, gagah, setiap hari pergi ke gym. Tapi untuk mengangkat tangannya seraya bertakbir di rumah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sanggup. Setiap hari dia menembus macet, menempuh jarak jauh untuk pergi bekerja. Pagi dia sudah berangkat, pulang tengah malam, tapi masjid dekat rumahnya sulit dia datangi.
Berarti orang yang bisa datang ke masjid, orang yang bisa melakukan sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, adalah orang yang Allah pilih untuk Allah berikan nikmat hidayah. Ini jangan kita lupakan, nikmat terbesar dalam hidup kita. Jangankan semua amal-amal soleh, 2 rakaat sebelum subuh saja, kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi solat-solat wajibnya dan semua solat-solat sunnahnya, begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya, yang patut kita syukuri. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah bersabar ketika ditimpa musibah. Meskipun jemaah sekalian, sesungguhnya musibah yang Allah timpakan kepada kita jauh lebih sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Kebanyakan kita masih bisa mengingat, dalam setahun ini berapa kali dia pergi ke dokter, berapa kali dia diopnam di rumah sakit. Bahkan ada yang tidak sekalipun dalam setahun ini butuh ke dokter. Sementara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala nggak akan sanggup kita ingat, nggak akan sanggup kita hitung, saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Saking banyaknya dan besarnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun musibah jauh lebih sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata di balik musibah itu pun ada kebaikan kalau kita hadapi dengan kesabaran. Kebaikan apa? Di antaranya pahala yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Dan penghapusan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya, meskipun hanya duri kecil yang menusuknya. Makanya para ulama dahulu ketika ditimpa musibah bukan hanya sabar, mereka juga ridho, mereka terima dengan lapang dada, dan bahkan mereka bersyukur, malah senang dapat musibah. Karena mereka tahu di balik musibah itu ada banyak kebaikan, dan musibah itu hanya sedikit, dan Allah juga tidak mungkin menimpakan musibah kepada kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Itulah sebabnya jemaah sekalian, para nabi dan rasul musibahnya yang paling besar karena keimanan mereka yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling keras tertimpa musibah adalah para nabi. Kemudian yang imannya di bawahnya, lalu yang di bawahnya, dan seterusnya. Kita diuji dengan musibah sesuai dengan kadar keimanan kita. Sehingga para nabi dan rasul musibahnya lebih besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada para nabi dan rasul pahala yang melimpah. Dan juga agar kita meneladani kesabaran para nabi dan rasul. Dan hikmah terbesar mengapa para nabi dan rasul juga ditimpa berbagai macam musibah, agar kita tidak mengkultuskan para nabi dan rasul. Mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang paling Allah cintai. Tapi kita nggak boleh gulu berlebihan. Kita wajib mencintai para nabi dan rasul, tapi jangan berlebihan. Jangan menganggap mereka seperti Tuhan, seperti yang dilakukan oleh umat Nasrani terhadap nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Makanya Nabi Muhammad SAW berpesan, "La tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun, faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kamu memuji-muji aku berlebihan, sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani kepada Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Aku ini hanyalah seorang hamba. Katakan saja Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tentu beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Tapi dari sisi kemanusiaan, beliau hanya manusia biasa sama seperti kita. Yang tidak tahu perkara gaib, tidak mendengar doa-doa kita,
tidak akan bisa mengabulkannya, yang tidak bisa menentukan takdir, yang tidak bisa memberi rezeki, yang tidak bisa memberi manfaat ataupun menolak mudarat. Hanya manusia biasa sama seperti kita. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah yang harus kita muliakan dan kita cintai melebihi seluruh makhluk, dan kita harus selalu tunduk patuh terhadap semua ajaran beliau. Bahkan kita harus yakin semua ajaran, semua ucapan yang bertentangan dengan ajaran beliau itu adalah suatu kebatilan. Jadi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam Allah timpakan berbagai macam musibah dan malapetaka. Dan hikmah terbesar jemaah sekalian di balik musibah adalah untuk mengingatkan kita, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kuasa, sedangkan kita hanyalah makhluk yang lemah, yang hanya bisa menjalani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah takdirkan musibah menimpa kita, pasti akan menimpa kita, tidak akan meleset sedikit pun. Kalau Allah tidak takdirkan suatu musibah menimpa kita, niscaya tidak akan menimpa kita sedikit pun. Agar kita semakin yakin, dialah Allah yang maha kuasa, sedangkan kita hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak pantas menyombongkan diri, yang harus selalu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita petik di balik musibah yang menimpa kita. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kunci kebahagiaan yang ketiga adalah segera bertaubat apabila kita terjerumus dosa. Karena kita hanyalah manusia biasa, bukan seperti para nabi dan rasul, maka kita akan selalu terjerumus dosa. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat. Jangan menunda-nunda taubat, karena kita tidak tahu, mungkin malaikat maut sudah mengintai kita. Saat malaikat maut mencabut ruh kita, baru kita mau bertobat, sudah terlambat. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan, selama kematian belum mendatanginya. Dan kita semua tidak tahu kapan kematian datang kepada kita. Oleh karena itu, jangan tunda-tunda taubat. Lalu bagaimana caranya bertobat? Caranya adalah dengan memenuhi 5 syarat taubat, dan bisa menjadi 6, bisa pula menjadi 7 syarat. Syarat yang pertama, taubat itu kita lakukan dengan ikhlas, yaitu semata-mata kita harapkan balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk, bukan balasan harta dari makhluk, bukan pula sekedar pujian makhluk. Inilah niat yang ikhlas, semata kita harapkan balasan dari Allah, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, kita sesali dosa itu. Inilah intisari taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nadmu taubatun. Penyesalan itulah taubat. Bukan malah senang karena sudah pernah melakukan dosa ini dan itu. Bukan malah bangga-banggakan dosa. Harusnya kita menyesal. Kalau perlu kita menangis. Wabki ala khati'atik. Kata Nabi SAW, tangisilah kesalahanmu. Yang ketiga, hendaklah kita segera meninggalkan dosa itu, tidak lagi melakukannya. Orang yang mengaku bertobat tapi tidak mau meninggalkan dosa itu, maka itu tobat yang palsu. Dan yang keempat, kita bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Dan yang kelima, masih ada waktunya. Kapan habis waktunya? Apabila malaikat maut telah datang menjemput kita, atau matahari telah terbit dari arah barat. Dan apabila perbuatan dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, maka ditambah syarat yang keenam, kita harus minta maaf kepadanya, atau mengembalikan haknya, atau minta penghalalan darinya. Contoh, hutang yang belum kita bayar-bayar, segera bayar. Kalau kita nggak bayar dan kita mau bertobat kepada Allah, Allah tidak akan terima tobat kita, dan urusannya akan panjang. Kalau kita bisa lolos dari pengadilan dunia, kita nggak akan lolos dari pengadilan akhirat. Dan apabila seseorang itu non-muslim atau orang kafir, orang musyrik, maka ditambah syarat yang ketujuh.
dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Dan ini adalah syarat yang pertama dalam semua amal ibadah. Makanya kalau kita buka semua buku-buku fikih dalam seluruh madhab, ketika menjelaskan syarat-syarat ibadah, apakah itu solat, puasa, zakat, haji, selalu disebutkan syarat yang pertama adalah Islam. Begitu pula taubat. Taubat adalah ibadah. Andai seorang non-muslim ingin bertaubat kepada Allah dari dosa riba, dari dosa zina, dari dosa minum khamar, maka Allah tidak akan terima sebelum dia masuk Islam. Karena perbuatan kekufurannya, menuhankan selain Allah, atau beragama dengan selain Islam, atau mendustakan Nabi Muhammad SAW, menghalangi seluruh amal ibadah yang dia lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan bertobat dari kekufuran, masuk Islam, meninggalkan kesyirikan kepada tauhid, itulah tobat yang paling agung. Bahkan dengan sebab itu akan menghapuskan semua dosa-dosa seorang hamba. Inilah jemaah sekalian syarat-syarat tobat. Barang siapa yang ingin bertobat kepada Allah, hendaklah dia penuhi syarat-syarat tobat tersebut. Semoga dengan itu Allah anugerahkan kepadanya husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.